Sugeng sonten, sugeng sonten. Wis metu nggih sugeng sonten. Halo, halo. Ya. Rada peteng gak apa-apa ya. Iki ndelik-ndelik ya aku. Kok delik-delik kenapa? Lah konangan tanggane. Sugeng sonten, sonten. Wis metu nggih sugeng. Saya tak golek tempat padang ya. Ya. Siap, siap. Siap, siap. Double ndak suarane. Nah, golek sing padang. Ini nek ana tanggane anake nangis mbuh ya. Bule ya ora padang tunggale. Piye Tak ngene kira iki? di ini studio baru Mas Lis. Mau nih wis tak siapke di sana tapi ternyata koneksine lagi ora beres jadine njur wis pindah wae iki mau nganggo gokar barang eling gotong komputer iki. Perjuangan, perjuangan. Perjuangan. Ah, ini kira tuh padang ra iki. Wis. Lumayan, lumayan, lumayan. Ya, gimana Mbak Nindya? Iki piye iki aku wah sekarang rada susah ya jape mede tadi. Ya. Keliru ya settingnya ya. Yo. Kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sahabat Teras Mitra. Ya. Kita ketemu lagi di Teras Mitra Share volume 31. Ini udah ke 31-nya ini Mas. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Siap. Nah, kali ini narasumbernya Japemete, teman sendiri, teman masa kecil, Mas Listio Hari Krisnarjo atau kita biasanya panggil Cak Lis. Ya. Lagi agak pisan ini baru sekali ini diundangnya lengkap. Kemarin saya suruh ngirim profil. Nah, profil ini ternyata yang di-share dudu Cak Lis ini yang di-share Listio Kris wah. Medeni iki jenenge kuwi nek metu. Ya, tapi. Ya. Ini aku manggilnya Mas aja ya biasanya Mas Lis. Boleh apa? Ya, Mas Lis ini mendirikan laboratorium Sariswara ya Mas. Sariswara atau Sariswara? Betul, Sariswara gitu aja. Basa Jawa. Sariswara ya. Laboratorium Sariswara itu nggih. Ya, ini lokasinya ada di Jogja dan kalau di sini laboratorium itu niatnya adalah untuk menggali lagi nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, rencananya gitu sih ya. Prinsipnya kita prinsipnya kita meneliti apa yang ada di tulisan Ki Hajar, terutama ketika kita menemukan ada tulisan metode Sariswara itu apa. Kemudian kita teliti, kita coba dokumentasi ulang semua yang terkait dengan metode Sariswara, baik tekstualnya maupun rekaman-rekaman gambarnya dan lain-lain. Dan rencananya juga akan kita kembangkan dan selanjutnya yang jelas kita bumikan lagi, kita pengen itu membumi lagi di tanah Indonesia. Jadi tidak semakin dijauhi tapi justru semakin didekati dan digali lagi, diperbarui lagi. Kira-kira itulah tujuannya Lab Sariswara. Ajaran Sariswara itu apa? Di istilahnya ada di mana? Ditemukan di mana? Nah, metode ya kalau Ki Hajar menyebut Sariswara itu saya bacanya, saya temukan di tulisan Ki Hajar sebenarnya di majalah Pusara. Majalah Pusara terutama terbitan majalah Pusara itu majalah yang diterbitkan oleh Ki Hajar di Taman Siswa. Nah, yang saya temukan itu di majalah Pusara edisi bulan Juli Agustus 1954. Itu pada saat rekaman atau ada dokumentasi tulisan beliau ketika beliau membuka Kongres Pendidikan Kesenian yang pertama di Taman Siswa.
Yang pertama dan yang terakhir, karena setelah itu tidak ada lagi Kongres Pendidikan Kesenian. Nah, itu yang menarik. Dan itu juga sudah direkam oleh teman-teman di yayasan dalam bentuk buku pendidikan yang mungkin sekarang sudah banyak beredar ya. Itu di halaman 355. Itu sebenarnya adalah pidato Ki Hajar ketika membuka Kongres Pendidikan Kesenian. Nah, di situ saya temukan, saya baca, kok ada tulisan metode Sariswara ini apa? Nah, ketika kami tanyakan ke teman-teman di Taman Siswa, banyak yang tidak tahu juga. Kemudian kami gali sendiri, saya gali dengan ternyata metode Sariswara itu ya kalau di definisi di halamannya itu menyebutkan pendidikan kesenian gabungan dari 3 pelajaran. Jadi pelajaran bahasa sastra, bahasa yang indah. Jadi tidak hanya bahasa biasa saja, tapi bahasa yang indah. Lagu, yang kedua lagu, yang ketiga adalah cerita. Jadi 3 gabungan pendidikan kesenian itu yang menjadikan atau memunculkan metode Sariswara yang digagas Ki Hajar. Kira-kira itulah. Oke, berarti harus melibatkan lagu ya. Bentuknya harus lagu. Ya, ya. Kasnya ini lagu ini malah justru menjadi kas karena ada teorinya lagi. Ini nanti atau sekarang ada cerita lagi teorinya ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar lengkap. Biar lengkap. Jadi teori lagu itu Ki Hajar Dewantara merujuk ketika beliau dibuang di negeri Belanda tahun 1913 sampai 1919 ya. Itu beliau banyak berkolaborasi atau banyak menyerap juga dari pesohor-pesohor pendidikan di Eropa. Karena jangan lupa sertifikat mengajarnya Ki Hajar itu justru diambil ketika beliau di Belanda. Jadi beliau pas lulus di pengasingan itu? Ya, pas di pengasingan waktu dibuang itu. Jadi beliau benar-benar menggali semua teori-teori pedagogi itu, terutama ada dari Montessori, ada Dalcroze, dan yang spesial yang tadi ada kaitannya dengan lagu adalah dari Rudolf Steiner. Rudolf Steiner yang sekarang sekolahnya juga banyak berkembang di Indonesia juga ada seperti Waldorf School itu ya sekarang. Nah, ini ternyata Rudolf Steiner itu mengeluarkan sebuah teori yang disebut oleh Rudolf Steiner namanya antroposofi. Nah, teori antroposofi ini menyebutkan bahwa lagu atau suara itu tidak melewati intelek, jadi tidak melewati akal pikiran, tapi langsung masuk ke hati. Nanti masuk ke rasa. Nah, ini nih teorinya dari Rudolf Steiner. Jadi suara atau lagu itu tidak ke intelek hati. Maka Ki Hajar dalam tulisannya menyebutkan kalau kamu ingin mendidik hati, kalau kamu ingin mendidik jiwa, maka gending atau suara itu patut sekali untuk diperhatikan. Itu ada tulisannya seperti itu. Oke. Dan itu berlaku efektif untuk anak-anak atau untuk Saya semua kira usia? Semua usia kita bisa melihat lagu itu. Contoh paling gampang gini ya, ketika ada apa istilahnya bulan Pancasila, kemudian ada panitia membuka kursus Pancasila. Itu hampir seminggu kursus Pancasila itu dilakukan. Mereka pulang membawa tas, kadang-kadang membawa amplop juga ya. Nah, sementara di sisi lain sama sekepok teori. Nah, dan mereka mungkin ya tidak tahu itu hafal nggak teorinya dan lain-lain. Tapi di sisi lain di acara yang sama ada Aubade Pancasila yang hanya berjalan sekitar 20 menit saja. Nggak sampai mungkin 20 menit. Dia hanya menyanyikan 4 sampai 6 lagu. Isinya adalah lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu menyemangati bangsa kita. Di situ mereka yang bergabung dalam Aubade adalah paduan-paduan suara dari seluruh kelompok yang ada. Ketika pulang setelah 20 menit itu ada rasa haru, ada rasa bangga, ada rasa bercampur baur. Jadi intinya kecintaan pada bangsanya itu semakin bertambah. Ini yang membuktikan bahwa lagu itu langsung kena di hati. Pulang dia tidak akan lupa dan seperti terngiang-ngiang selalu. Dan itu ketika kami membuat grup WA-nya, di WA itu mereka selalu membahas hal-hal itu. Sampai kapanpun mereka akan mengingat kembali dan yuk kapan lagi Aubade, yuk kapan lagi Aubade. Nek kursus Pancasila tadi yuk kapan lagi kursus Pancasila. Mbuh wis mumet. Kayaknya nggak ada yang tertarik ya. Tapi kalau yuk kapan lagi Aubade itu selalu didengungkan. Jadi itu membuktikan salah satu teorinya lagu itu langsung kena di hati, kena di rasa itu tadi.
Oke, dan itu terngiang-ngiang terus ya, kita biasa menggumamkan, menyanyikan kembali itu tanpa disadar sebetulnya. Betul sekali. Jadi lirik-liriknya itu sangat apa ya, sangat mendominasi. Kita bisa melihat fenomena fenomena waktu Didi Kempot itu masih sugeng, masih hidup kemarin, bagaimana beliau menghipnotis sobat ambiarnya, sampai termehek-mehek begitu, menangis nganti wis tidak, nalarnya hilang, inteleknya hilang, dia tidak mempedulikan dia menangis itu dicemooh orang atau diisin-isin atau dipermalukan, enggak, tapi yang penting hatinya terpuaskan. Jadi artinya ada memang hal yang langsung masuk ke hati itu tadi, dan itu dikuatkan oleh teorinya Sultan Agung Hanyokrokusumo lewat karya beliau yang berjudul Serat Sastro Gending. Di situ juga disebutkan hampir sama. Nah, kira-kira itu Mbak Nindya. Nah, ini kalau dari sisi pendidikan lingkungannya itu, apakah sudah pernah diterapkan metode Sarisworo ini? Metode Sariswara ini sebenarnya sangat fleksibel. Jadi apapun bisa kita masukkan, tergantung. Tadi kan gabungan dari bahasa indah, lirik, kemudian lagu, kemudian yang ketiga adalah cerita. Tergantung dari bahasanya, apa liriknya yang kita masukkan apa. Termasuk nanti dikuatkan lagi dengan ceritanya apa. Dan di Taman Siswa itu sudah ada, sudah banyak sekali. Jadi ada sekitar 70 tembang dolanan yang dipakai. Jadi kenapa dolanan atau permainan anak tradisional di Taman Siswa itu lebih memakai tembang, karena itu tadi konsep teorinya tadi. Maka di Taman Siswa banyak sekali. Nah, beberapa yang membahas tentang lingkungan itu juga ada, dan itu pernah kita buat tematik, dan itu sangat tematik sekali. Artinya apa yang ingin kita beri kita beri masukan kepada anak, kita ciptakan liriknya, kita buat ceritanya sehingga anak bisa menikmatinya, sekaligus dia diajari. Nek wong Jawa apa ya? Ketonto ya, ketonto terngiang-ngiang selalu dengan seperti kalau anak-anak sekarang diajari bojo galak, ya dia akan ketonto dengan bojo galak itu sepanjang kampung. Maka dia nembangnya ya, nyanyinya ya bojo galak. Kenapa enggak kita ganti bojo galak itu dengan tadi itu, misalkan cinta lingkungan. Di Taman Siswa ada tembang-tembang tentang cinta lingkungan. Ada tentang Joijo, godhonge mlinjo dan seterusnya. Aku lali terus ya apa ya. Tapi ada satu yang cukup bagus itu, Ojo Sio-sio. Ojo Sio-sio itu liriknya kira-kira, ojo podo tumindak sio-sio, ngrusak tetanduran uga mateni kewan. Jadi jangan bertindak sia-sia. Sio-sio itu sia-sia. Sio-sio itu apa ya? Semena-mena. Nah, semena-mena kira-kira. Semena-mena ngerusak tetanduran, merusak tanaman. Uga mateni kewan, juga membunuh hewan. Tanduran lan kewan, tanaman dan hewan, tanduran lan kewan, kagungane pangeran. Jadi tanaman dan hewan itu adalah milik dari Tuhan, pangeran Tuhan. Mreh lestari diopeni. Agar lestari, ya harus kita rawat, harus kita pelihara. Jadi lirik-liriknya itu sederhana. Jadi kalau tadi saya ulang ya, aja podo tumindak sio-sio, ngrusak tetanduran uga mateni kewan. Tanduran lan kewan, kagungane pangeran, mreh lestari diopeni. Wis ora karuan nek suaraku wis. Biru-biru piye. Kira-kira itu. Jadi lirik-liriknya itu kenapa kok bahasa indah itu juga ditekankan. Kadang-kadang tembang dolanan itu tidak memuat makna lirik yang jelas, tapi hanya keindahan, hanya membimbing anak itu, guru lagu bonya A semua, berarti bonya O semua. Sanjak ya kalau bahasa Indonesia, sanjaknya itu A, O. Nah, hal itu akan lebih mudah diingat anak. Karena ingat, metode Sariswara ini lebih konsen nanti dibidik anak di usia 3,5 sampai 9 tahun. Itu masa-masa krusial, dan itu ada teorinya, dan itu sudah ditulis Ki Hajar kira-kira hampir 1 abad yang lampau. Jadi 1922 itu Ki Hajar sudah nulis. Kok di Kira-kira itu, Mbak. rentang umur segitu tuh gimana, Mas?
Ada sebuah teori lagi. Jadi kalau tadi Ki Hajar mengambil teorinya Rudolf Steiner tentang suara, antroposofi ya. Saya kira teman-teman di musik dan di sekolah Waldorf tahu tentang antroposofi. Di sisi yang lain, Ki Hajar juga menyerap teorinya Montessori, tapi tidak ditelan mentah-mentah begitu saja. Beliau juga mengambil di tulisannya, ditulis itu saya lupa di Busoro, tapi kalau di buku pendidikan halaman 400-an, itu Ki Hajar juga menulis sebuah teori yang dari Montessori juga digabungkan dengan teorinya Profesor Hugo de Vries. Profesor Hugo de Vries ini mengatakan bahwa usia 3,5 sampai 9 tahun, juga Montessori karena Maria Montessori itu kan seorang perawat yang kemudian menjadi dokter juga. Nah, mereka menyatakan bahwa di usia itu sedang bertumbuh air kehidupan. Air kehidupan Ki Hajar mengatakan dalam kurung atau disebut protoplasma. Loh, demikian rincinya Ki Hajar itu menyebut air kehidupan atau protoplasma ini membentuk sentra kehidupan di usia itu. Nah, ketika berproses ini itu mungkin akan terjadi kalau terjadi kekerasan verbal saja, tidak usah kekerasan fisik, digetak gitu anaknya, ora pareng. Tabok, apalagi dengan kekerasan fisik ditabok, maka sulur-sulur air kehidupan yang semula harusnya full, katakanlah misalkan ini ukuran senti ya, harusnya 1 senti ketika digetak mengkeret jadi setengah senti. Atau mungkin harusnya 10 sulur-sulur yang tumbuh, tapi yang tumbuh hanya 5. Yang karena ada kekerasan fisik, itulah terjadi stunting otak di situ. Yang kemungkinan besar anak itu tidak bisa maksimal kecerdasannya menyerap. Nah, maka tadi kenapa kok Ki Hajar memakai pendidikan kesenian? Kenapa yang dipakai gabungan 3 pendidikan kesenian dan itu merujuk ke kesenian? Karena kesenian bagi Ki Hajar itu diambil keindahan dan kehalusannya. Bayangkan, begitu hati-hatinya Ki Hajar di usia 3,5 dengan mencermati ketika masa otak tadi protoplasma sedang bertumbuh. Nah, di usia itu 3,5 sampai 9 tahun tadi itu mulai terjadi diferensiasi jiwa. Ini kita bicara teori yang ditulis Ki Hajar menyerap dari Montessori dan Prof. Hugo tadi ya. Usia anak dari usia global ke usia memunculkan cipta, rasa, dan karsa. Jadi ada diferensiasi jiwa. Jadi kalau kita mau mengambil menarik ke belakang, kita ingat enggak ketika kita belajar berjalan? Enggak ingat toh? Itu karena usia kita masih global, masih menyatu jiwa kita. Maka ketika kita di usia 3,5 sampai 9 itu mulai muncul diferensiasi jiwa. Apa saja di usia itu akan diserap selamanya, seumur hidup. Maka muncul teori golden age ya mungkin usia emas anak di usia 3,5. Maka di Jepang pun usia 9 atau kelas 3 SD ke bawah ya burung diajari baca tulis calistung, tidak ada calistung di sana. Belum hafalan ya. Ya, harusnya ini juga diperhatikan. Nah di Indonesia ini ya sudah banyak. Udah harus baca, harus ngitung gitu ya. Dan itu sudah berkali-kali banyak orang mengingatkan tapi ya kementeriannya terus jalan saja, dia tidak memperhatikan calistungnya. Gimana lagi? Tetapi di usia itu semua yang masuk ke anak memang diserap. Jadi kalau yang jelek ya akan muncul jelek, yang bagus akan muncul bagus. Jangan lupa pula Ki Hajar itu mempunyai teori bahwa anak itu bukan kertas putih kosong, tapi kertas yang sudah ada tulisan kebaikan dan keburukan kita itu sudah ada. Tugas pendidikan itu menebalkan tulisan yang baik-baik dan mengaburkan, menghilangkan nggak bisa. Jadi ada tulisan lain Ki Hajar yang mengatakan bahwa watak vandalisme, seneng ngorek-orek, itu sudah ada dalam diri anak. Tak kira Mbak Nindya mbiyen ya kecil-kecilnya ya ngorek-orek tembok ya mesti. Ya, hampir semua kita ngorek-orek. Ini watak vandalisme. Tapi kalau kita tidak mengarahkan, tugas pendidikan tadi mengarahkan, maka ngorek-orekin dadi dan bisa jadi orek-orek yang buruk. Juga watak teror, watak terorisme itu sudah muncul, dibahas juga Ki Hajar itu di bukunya. Kita seneng bully temennya, seneng ngobrak-abrik barang, kita seneng kan ngacak-ngacak barang. Dulu kita mesti ingat ada teman-teman kecil kita ketika berjalan dolan bareng neng kebon, ono sing ngeranggai apa bahasa Indonesia, narik kembang, ngambil, menarik bunga, mencabuti, ngeremet-remet, dan itu watak terorisme yang ada.
Nah, tugas pendidikan itu bagaimana watak itu menjadi ditekan, tidak hilang tapi tetap ditekan. Jadi watak takut pun kan buruk juga takut, tapi takut kalau tidak ada bimbingan ya maka akan merugikan orang lain. Contoh kalau ketika terjadi gempa bumi, semua orang takut. Kita yang normal pun tetap takut. Tapi ketika dia ada ilmunya, sudah dikasih masukan tentang ilmu, maka ketakutan dia akan tertutupi dengan ilmunya tadi. Dengan kebiasaan, dengan latihan yang rutin, dia akan lari ke bawah meja, mencari tempat luar. Tapi kalau tidak ada pendidikannya itu ya mungkin malah dorong-dorong wong dia, kadang-kadang dia mungkin selamat tapi orang lain jadi mati karena didorong-dorong dia kambruan dan seterusnya. Jadi hal-hal itulah yang dicermati oleh Ki Hajar 3,5 sampai 9. Apapun yang masuk itu akan diserap. Maka ketika lirik lagu yang dipakai untuk mendidik hati tadi itu jelas lebih masuk daripada kita hanya memakai yang tidak memakai lagu, tidak memakai suara. Atau kita hanya memunculkan tulisan-tulisan, memunculkan gambar-gambar tapi tidak ada suaranya. Maka yang dididik hanya inteleknya. Angka-angka pun yang dididik hanya inteleknya. Tulisan bahasa itu sebenarnya kalau salah itu juga akan mendidik intelek karena tidak ada keindahannya. Maka harus ada keindahannya lewat kesenian tadi itu. Kira-kira gitu Mbak Nindya. Oke. Ini tadi sempat dibahas tentang gempa. Saya dengar Sari Sworo juga, Lab Sari Sworo ya, menciptakan tembang-tembang untuk apa itu? Mitigasi gempa. Ya, itu kapan itu kita pernah diajari cara-cara melindungi diri. Adik-adik di klub Sari Sworo, di Lab Sari Sworo punya klub namanya Klub Sari Sworo yang kita jadikan sarana untuk memberikan metode Sari Sworo tadi. Kita diajak kerjasama dengan BPBD Kota Jogja untuk mengadakan itu. Kemudian mereka minta, Mas, mbok aku digawe tembang, di mana dengan teorinya Ki Hajar tadi tembang itu bisa mendidik anak-anak dari kecil bagaimana cara dia berlindung ketika terjadi gempa bumi. Nah, itu kita kerjasama dengan teman-teman di Paguyuban Putrowayah Pamong. Kebetulan ada Mas Joko yang juga gitarisnya Kiai Kanjeng itu. Dia menciptakan tembang itu, termasuk ada Ki Priyodwiarso juga. Jadi tembang itu kita gabung beberapa tembang, tapi yang paling banyak tentang mitigasinya yang punyanya Mas Joko tadi yang judulnya Yen Lindu Teko. Nah, itu kita buat semacam mini operet lah waktu itu. Ada itu dan kita harapkan tuh nanti bisa kita sharekan mungkin pakai bahasa Jawa, tapi juga kemarin ada permintaan coba dibuat dengan memakai bahasa Indonesia. Ini nanti akan kita juga buat karena tidak bisa langsung kita terjemahkan begitu saja dari bahasa Jawa karena mungkin iramanya pun atau harmoninya kita rubah. Ada itu tembangnya Mbak Nindya. Ini bisa dilihat di mana kalau teman-teman mau ikut belajar gitu. Nah, dulu kalau tidak salah sempat kita share ke YouTube ya. YouTube mungkin bisa dicek di YouTube channelnya Suara Taman Siswa atau Lab Sari Sworo ya. Lab Sari Sworo ada channelnya, tapi mungkin Lab Sari Sworo kebanyakan konten-konten yang terbaru. Kalau Suara Taman Siswa mungkin rekaman-rekaman yang lama. Tapi nanti akan kita buat semacam serialnya ulang karena kan ini di masa pandemi kita butuh metode yang lebih online ya. Kita kemarin nggak begitu memperhatikan online-nya, tapi sekarang harus kita share. Karena insya Allah di Lab Sari Sworo kita share ulang dengan serial yang lebih tertata nanti. Ya, ini kan kalau yang sekarang banyak yang diproduksi berbahasa Jawa. Atau memang khusus untuk bahasa Jawa saja? Oh, enggak. Metode Sari Sworo ini hanya metode. Maka seharusnya lah, tadi saya sudah menceritakan ketika Aubade Pancasila, bagaimana orang pulang dengan segenap kecintaan pada negerinya, walaupun hanya 20 menit saja dia menyanyikan Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, belum nanti syukur, belum nanti kalau ada gugur bunga misalkan, itu nanti akan seperti diaduk-aduk. Saya kira hal yang paling penting di sini adalah bahasa dan lirik. Nah, sementara Ki Hajar sendiri menekankan di usia tadi itu 3,5 sampai 9 karena ini masa-masa awal.
itu adalah masa-masa membentuk wadah, menyiapkan wadah. Anak jangan diberi masukan, bukannya jangan ya, tapi disarankan tidak langsung diberi kekayaan intelektual dulu. Kekayaan intelektual. Diberi intelektual dulu, tetapi dilandasi dulu, disiapkan wadahnya dulu. Jadi dengan olah hati. Jadi kalau saya pengen narik sisi agama, setiap kita melakukan ibadah dalam agama kita, maka kita diawali dengan niat. Tapi yang sering kita lupakan, prosesnya terjadi benar. Yang sering kita lupakan adalah niatnya itu tadi. Niat itu sebenarnya ada yang dikatakan sir, dikatakan apa? Diucapkan pelan, ada yang ucapkan keras. Tapi yang paling penting kan memang hati. Niat itu kan ada di dalam hati. Maka pendidikan hati itu sama dengan pendidikan niat. Bagaimana? Padahal kan semua kalau kita kembali ke agama, semua kegiatan kita di dunia ini kan beribadah dalam rangka beribadah pada Tuhan. Maka seharusnya lah niat yang awal kita didik itu yang harus kita cermati. Dan di usia 3,5 sampai 9 tahun itu saat yang paling tepat untuk memasukkan niat-niat baik kepada seanak. Ketika anak itu nanti di usia dewasa, ini akan muncul sendiri secara instingtif. Dari rekaman-rekaman atau memori-memori ototnya itu akan muncul. Akan memunculkan apa yang dia ingat ketika di usia 3,5-9 tahun tadi itu. Maka niat-niat baik itu yang harus kita ingat untuk mendidik hati anak-anak kita. Kira-kira ngono kuwi, Mbak. Nah, itu untuk memberikan landasan itu yang efektif adalah melewati lagu, lewat media tembang gitu. Nah, betul sekali. Jadi saya belum menemukan metode yang lain yang dikatakan oleh Ki Hajar. Ki Hajar itu di semua tulisannya hampir tidak pernah memberikan kita cara-cara mendidik intelektual. Piye to men pinter matematika, piye to men pinter akuntansi, padahal bapak pendidikan. Kenapa kok malah ora tahu bahas IPA, IPS, fisika? Padahal beliau itu juga jago. Jadi buku-buku kedokteran beliau juga banyak, buku-buku IPA, IPS, bahkan buku membuat film itu ada loh, saya temukan di perpustakaannya beliau itu. Yang basa Londo aku radong ini. Cuma tahu judulnya aja, wih nggak bicaranya, nggak film dan seterusnya. Nah, saya kira yang harus kita ingat itu tadi bagaimana bahasa, kaitannya bahasa ya tadi ya. Jadi nilai-nilai lokalitas itu dicermati beliau. Nanti kalau kita tarik gagasan Ki Hajar yang paling besar itu namanya trikon, Mbak Nintya. Trikon itu adalah gagasan konsentris, konvergen, dan kontinu. Konsentris itu artinya kita harus atau kita jangan sampai tercerabut dari akar budaya kita. Bagaimana biar tidak tercerabut? Di usia 3,5-9 tahun tadi itu yang paling pas. Karena dia akan merekam di memorinya. Nanti setelah usia itu dia tidak usah, artinya tidak usah terlalu dimasuki dengan nilai-nilai lokalitas, sudah aman lah katakanlah seperti itu. Ya, dia sudah terekam dalam memori bawah sadarnya. Ingat, usia 3,5-9 tadi hanya sekali seumur hidup, apapun yang dimasuki kepada si anak itu akan terekam seumur hidupnya. Tidak akan hilang. Contoh paling gampang kalau kita teman-teman alumni Taman Iswa, kowe mbiyen cilianmu dadi Arya Penangsang isih kelingan, masih ingat enggak dengan lagunya? Mesti hampir semua alumni Taman Desa masih ingat dengan lagu-lagu dolanan anak. Kan hilang itu. Ketika itu dimasuki nilai-nilai lokal itu, maka konsentrisitas tadi itu masuk. Artinya apa? Anak tidak akan tercerabut karena sudah terekam. Tapi ingat, di situ dalam permainannya, dalam dirinya, kita juga harus memasukkan nilai-nilai konvergen. Nanti di usia dewasa, nilai konvergen ini akan lebih terasa. Karena nilai konvergen ini adalah nilai-nilai yang mampu beradaptasi dengan kebudayaan luar. Jadi kita nggak tabu, Ki Hajar itu nggak tabu menyerap budaya luar, walaupun dia nasionalis. Tapi jangan copy paste, jangan menjadi penjiplak, itu yang ditekankan beliau. Maka kita harus konvergen, kita harus berasimilasi. Bagaimana beliau membuat sebuah teori namanya teori nasi goreng mentega. Teori nasi goreng mentega itu mengatakan nasi dari Indonesia, mentega dari Eropa dijadikan satu menjadi barang baru, nasi goreng yang lebih enak. Ora nasi goreng biasa, tapi nasi goreng yang lebih enak. Maka nasi goreng mentega menjadi
sebuah budaya baru yang muncul yang sejajar dengan budaya lain yang mampu menjadi nasi goreng yang mendunia, yang disukai oleh seorang Barack Obama dan lain-lain. Jadi ada satu keprihatinan, bukan keprihatinan ya, apa ya? Apa masalah lokalitas itu beliau ada satu gagasan besar selain trikon tadi dalam kemasan trikon. Bagaimana bangsa Indonesia itu jangan sampai dijajah secara budaya oleh bangsa lain. Nah, ini konsentris tadi diterapkan. Tapi ingat, kita itu beribu-ribu suku, kita itu beribu-ribu pulau, kita itu banyak sekali suku bangsa, 700 ya kalau nggak salah, saya lupa, 700 sekian suku bangsa yang harus kita satukan. Karena sedikit saja kita melenceng, maka kita yang muncul seperti saat ini, perpecahan, gontok-gontokan, caci maki karena budaya kita dijajah. Di seluruh Nusantara dengan bahasa lokal khasnya masing-masing, Mbak Nindya. Tidak hanya di Jawa, namun sayangnya Ki Hajar dan para empu Taman Risoi yang membuat metode Sariswara ini sudah wafat. Maka tongkat estafet ini ada di tangan kita, tangan jenengan, tangan Mbak Nindya, tangan saya, dan tidak kita, tapi harusnya kita-kita yang menjadi cucu ideologisnya Ki Hajar, yang mengakui Ki Hajar sebagai bapak pendidikan itu harusnya melanjutkan. Kita belum selesai dengan pendidikan yang digagas Ki Hajar. Bagaimana budaya itu tidak hilang, dan bagaimana setiap keunggulan budaya, ada tulisan Ki Hajar mengatakan puncak-puncak sari kebudayaan seluruh Nusantara ini disatukan. Caranya bagaimana? Salah satu yang paling implementatif ya dengan metode Sariswara. Nah itu tadi yang ini malah baru konsentris sama konvergen kurang satu, Mas. Oh ya, yang terakhir itu continue. Continue itu, jadi ini paripurna bener ya. Jadi kalau seharusnya Kemendikbud kalau mendengar ini, Mas Menteri, Mas Nadiem atau teman-teman di kementerian mendengar ini, tidak usah bingung kok dengan sistem-sistem yang lain. Di Jepang pun ada trikonnya, tapi lain ya. Jadi di Jepang itu ada 3 konsep holistik sistem pendidikannya. Tentang yang pertama kalau tidak salah tentang kesehatan dan kekuatan fisik. Jadi bagaimana anak dididik sehat dan mempunyai fisik yang kuat. Yang kedua dididik kemampuan akademiknya. Jadi dia secara ilmiah dia diajak mempelajari keadaan sekitarnya dan dia kelola sendiri sesuai dengan minatnya. Ini kan Tuturi Handayani, sistem Among. Kemudian yang ketiga konsep holistiknya yaitu human reach ya, arti kekayaan rasa kemanusiaannya, memperkaya rasa kemanusiaannya. Nah, ini kalau di Indonesia sudah punya, kita kan masih bingung ini apa-apa. Sebenarnya kalau kita pakai trikon sebagai sistem atau 3 sistem holistiknya pendidikan di Indonesia sudah selesai, sudah sempurna sekali. Konsentris tidak terabut dari budayanya, konvergen kita adaptif tidak tabu dengan budaya luar, tapi kita serap ya, kita serap dan kita asimilasi, tidak copy paste, tidak kita jiplak, tapi kita sesuaikan dengan budaya kita. Kemudian yang ketiga, menjadi budaya baru ya, konvergensi disesuaikan, kemudian muncul budaya baru yang lebih bagus, yang membuat kita sejajar dengan bangsa lain. Yang terakhir adalah continue. Dari semua kebudayaan yang kita miliki ini, jangan sampai terputus. Kita harus selalu melanjutkan dari kebudayaan yang lama ini, kita tingkatkan, tanpa meninggalkan budaya yang lama, kita tingkatkan dengan memakai unsur budaya baru yang lain. Dan ini secara terus-menerus kita lakukan, mengikuti perkembangan zaman. Jadi bagaimana tidak tercerabut, adaptif, menyerap, mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini rampung tuh ini. Kalau watak atau tiga hal ini dimiliki secara holistik oleh seorang manusia Indonesia, maka dia sudah memiliki 3 watak paripurna. Saya mengutip tulisannya Mas Yudi Latif itu, Kang Yudi Latif, negara kita sudah menjadi negara paripurna atau negara impian itu, negara paripurna itu ya kira-kira larinya ke trikon tadi itu. Kalau kita watak bangsanya sudah punya trikon, tidak tercerabut, dia tapi mampu beradaptasi dengan kebudayaan bangsa tanpa harus meninggalkan budaya sendiri dan selalu mengikuti perkembangan zaman, tak mungkin kita tergagap-gagap dengan pandemi saat ini, tak mungkin kita bingung dengan keadaan COVID. Jadi kita selalu bisa mencari jalan keluarnya.
Kira-kira Oke. seperti itu. Jadi dari lokalnya sendiri kita sudah ada, dari situ Nah, itu kita ambil saripatinya gitu ya, kita ya, kita menyerap dari lingkungan kita, terus selain itu juga tidak anti pada kebudayaan yang ada di luar negara kita. Itu yang bisa betul, betul. kita serap, kita kombinasi, cari yang paling bagusnya apa, dan itu yang diteruskan. Artinya kebudayaan itu tuh bukan sesuatu barang yang mati, yang itu lampau Betul. gitu loh. Ya, Bukannya ya, sesuatu ya. yang out of date gitu, tapi itu tetap terus terus berjalan gitu kan. Ya. Dan ada satu hal yang ingin saya ingatkan, memang benar kebudayaan itu tidak hanya kesenian. Jadi memang ada Hmm, kebudayaan itu orang mau seni, orang mau tari-tarian, tidak hanya ya. pertunjukan-pertunjukan seni. Betul, memang betul. Tetapi ingat, ada sebuah tulisan Ki Hajar juga ini mengingatkan juga bahwa kesenian itu adalah bayangan jiwa suatu bangsa. Kenapa dikatakan oleh Hmm, Ki Hajar seperti itu? Karena lewat kesenian kita bisa merangkum hampir semua unsur kebudayaan yang ada. Tari, oke. lewat apa? Lewat bajunya, lewat Hmm, coraknya, lewat unsur apa? Kainnya, bahan kainnya. mhm. Kemudian cara makan bisa kita tampilkan dalam kesenian. Cara toto kromo ya, sopan santun, cara sopan santun, cara menghormati ibunya, cara menghormati orang tuanya. Bagaimana kita berkolaborasi, bergotong royong dalam suasana dengan menyatukan semua unsur kebudayaan yang ada. Itu lewat kesenian bisa kita lakukan. Maka kesenian ini kalau tidak berlebihan bila dikatakan oleh Ki Hajar adalah bayangan jiwa suatu bangsa. Saya pernah juga membaca tulisannya Pak Sri Sultan HB10 itu. Beliau mengutip seorang santri, kalau nggak salah saya lupa, mengatakan bahwa terangnya lampu Eropa atau dunia Barat itu tidak Hmm, karena agamanya, tidak karena kecerdasan intelektual filsufnya, karena hmm. mitologinya. Jadi karena sastra yang begitu tinggi, maka mereka dikatakan sebagai bangsa yang berbudaya luhur. Bukan karena pinter fisikanya, enggak, tapi karena sastra-sastranya. Dan ini yang harus kita tekankan. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kesenian itu adalah bayangan jiwa suatu bangsa, kira-kira. Tapi terus kayak terlupakan ya, maksudnya dikalahkan dengan apa? Keharusan kita belajar tentang teknologi, tentang Ya, sains, kesenian tuh ya, kayak tambahan aja gitu loh. Padahal ini ya. sebetulnya Padahal fondasi. betul-betul selain pondasi dan sangat fleksibel. Jadi Hmm, misalkan kita mau belajar fisika, mau belajar hmm. matematika, lewat kesenian bisa kita memasukkannya. Ya, 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 ya. Kemarin ada, ya, kita ada teman memberi contoh ketika kita mau mengukur fisika atau matematika jarak suatu busur, maka dia menggabungkan dengan cerita bagaimana Adipati Karno mementang busurnya, Memanah. kemudian Oh, ya, ya, ya. memanah, berapa derajat dia harus mencapai itu, maka dia akan dihitung seperti itu. Kemudian bagaimana seorang pamong juga membuat berdasarkan teorinya Nemso ya, Nemso ada teorinya Pak siapa tuh Ki Ageng Sas ya, Pak Broto Aryo Mataram Ki Ageng Sas itu mengeluarkan teori sas sak cukupe, sak isane, sak butuhe, sak dan seterusnya. Jadi ketika so ini masuk ke lingkup matematika, maka dia tidak hanya menguraikan tentang keterampilan matematika. Jadi ketika ada pertanyaan, ada seorang bapak mempunyai uang sekian. Anaknya si A butuh untuk membayar SPP sekian, si B membayar Hmm, sekian. Si A dan si B ini berbeda SPP-nya. Maka pertanyaan, hmm, apakah si B ini berhak atau boleh istilah iri dengan kakaknya yang SPP-nya lebih tinggi? Nah, hmm. kemudian apakah si bapak ini nanti ternyata juga membutuhkan untuk beli HP baru, apalagi di masa pandemi ini ya. Berkuota. Pertanyaannya, mana yang didahulukan bapaknya, membayar SPP atau membeli HP? Nek saya yo bingung soalnya masa pandemi yo HP yo butuh ya toh. Hmm. Maka pertanyaan-pertanyaan di balik tulisan berapa persen jumlahnya untuk membayar SPP si A, berapa persen
jumlah membayar SPP si B dengan pertanyaan matematikanya ada pertanyaan yang lain menanyakan itu tadi, bolehkah iri, bolehkah tidak? Ini kan pertanyaan yang mendidik hati tadi. Mana bapaknya, membeli HP atau membayar SPP? Ini pilihan-pilihan yang membuat anak akan berpikir secara hati. HP itu HP, beli HP atau membayar SPP. Maka ini itu tadi kalau sekarang dikatakan STEM ya, matematika model pertanyaan yang harus kita kolaborasikan. Jadi sangat bisa untuk dipakai untuk hal-hal itu. Jangan sampai terjebak seni kependidikan. Jadi pendidikan intelektual ini yang saya cermati ya. Saya lihat di kurikulum teman-teman guru pendidikan kesenian, seni budaya, guru-guru seni budaya, mereka terjebak pada teori. Jadi pertanyaannya di soal itu berapa jarak antara komposisi tari ini dengan tari itu. Ini kan membuat anak ya harusnya dia lebih dilibatkan dalam olah rasa. Misalkan harus dibuat tari itu konsep itu harus diolah seperti tadi Nemso, bagaimana mengolah pertanyaan yang mengolah hati, tidak hanya mengolah interpretasi. Ya. Bahkan sampai ke warna pun mereka tidak bagaimana warna ini, berapa persen warna ini dicampur dengan warna itu sehingga memunculkan warna yang lain. Jadi pertanyaan jadi matematika loh, seni malah kebalik. Seninya seni dijadikan itu. Hal-hal ini yang harus kita cermati, teman-teman di guru-guru seni budaya. Ini tadi ini nanti kenapa Mas? Ini tadi nanti kalau seperti itu guru-guru seni budaya terjebak tidak mendidik hati tadi, dia ikut mendidik intelektual tadi, tambah pinter tenan hatinya tertinggal di belakang. Kosong. Ya, ini juga yang kita mau kaitkan ke isu-isu lingkungan ya, maksudnya bagaimana anak-anak ini dari kecil sudah terbiasa untuk perhatian pada lingkungannya, kemudian bagaimana dia tadi kan kalau ngomongin kita melakukan segala sesuatu tuh tidak berlebihan, harus pas, harus sesuai dengan istilahnya kekuatan kita, kemudian mengarahnya tuh bukan ke nilai-nilai tamak atau keserakahan gitu loh, yang kalau ini dihubungkan dengan eksploitasi atau yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, semuanya tuh dimaksimalkan gitu loh. Terhadap lingkungan juga semuanya dimaksimalkan, mau ada kepentingan-kepentingan manusia terhadap penggalian kita terhadap kepentingan kayak ngambil tambang lah misalnya, atau penanaman suatu tanaman yang hanya itu saja gitu, istilahnya tuh nggak imbang gitu loh. Jadi mau masuk ke ranah tersebut untuk dunia anak-anak dan ini seluruh Indonesia itu gimana Mas? Kalau untuk diterapkan dengan metode Sariswara ini tadi. Ya kalau impian saya bermimpi Lab Sariswara itu bisa mengembangkan atau minimal kita bisa menggali dari semua, katakanlah yang paling sederhana saja, permainan anak tradisional di seluruh Nusantara yang masuk ke kategori metode Sariswara dengan lirik yang indah dan mendidik, tetapi yang mempunyai nilai-nilai lokal yang khas, yang sangat dekat dengan anak-anak di sekitarnya. Ini kita kumpulkan lagi, kita buat masing-masing ada. Jadi nanti akan muncul metode Sariswara di Jawa sudah ada katakanlah, di Sumatera, kemudian metode Sariswara di Kalimantan, metode Sariswara di Maluku, di Papua, kemudian di Bali. Ini ada tadi itu yang saya sempat ungkapkan. Ada sebuah cita-cita besar Ki Hajar tentang persatuan puncak-puncak sari kebudayaan. Jadi persatuan kita ini sangat rapuh. Persatuan kita baru persatuan rakyatnya, tapi belum ada persatuan kebudayaannya. Nah, menyatukan budaya ini lebih sulit karena budayaan kita berbeda-beda. Jadi kebudayaan yang kita miliki ini harus kita ambil dari masing-masing kekhasan kita, bukan dalam rangka egosentris, bukan dalam rangka memunculkan wahnya kita. Ini punya kita ya, punya suku kita yang paling bagus. Tidak. Tapi di situ ada nilai-nilai konvergen. Nilai-nilai bagaimana mereka tadi itu adaptif dengan budaya luar tanpa harus mencemoohkan, tanpa harus mengejek. Karena ingat, dalam metode Sariswara, dalam tembang dolanan anak, diajarkan nilai-nilai
humanity tadi itu nilai-nilai kemanusiaan tentang persamaan, tentang toleransi yang paling mendasar. Hmm. Hmm. Kesalahan temennya ini yang sekarang hilang. Jadi ketika kita tabok-tabokan dalam dunia permainan anak itu, it's okay, ini hanya permainan, kita nanti berteman kembali. Jadi diajarkan, jadi nilai-nilai kesenangannya kan di sana itu. Jadi ketika kita mungkin berteriak-teriak, bla 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 bla, maka ini apa penerimaan ini, you tetap teman saya kamu, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi nggak berlanjut ya Mas ya. Itu cuma Ya, dalam ya, ya. satu bagian permainan saja gitu. Ya, jadi mau negone apa? Itu tadi hati sudah konsentris, dia sudah terpegang, itu dia adaptif, dia menerima semuanya, tidak masalah. Tapi dia punya prinsip sendiri, tidak masalah. Tapi kita tidak mempunyai hak untuk mencela temannya, tidak mempunyai hak untuk menyalahkan kamu salah, karena kamu punya prinsip yang lain juga. Kira-kira seperti itu. Ini Nah, ikut pindah ya, mimpi Ram. nih kalau misalnya Ya, apa bisa terwujud. Tadi kan dolanan-dolanan yang di seluruh Nusantara tadi kan bisa jadi sudah tidak ada gitu ya. Jadi harus ada penciptaan-penciptaan baru untuk ya, untuk betul. dolanan anaknya gitu ya. Bisa ya memungkinkan untuk itu gitu ya. Tak pindah ya, ini Dari rame. dari dasar kesenian itu, tembang dolanan itu bisa masuk materi apapun ya, entah itu pendidikan lingkungan, entah itu tentang toleransi, entah Ya, itu tentang menjaga kerjasama kayak gitu ya. Jadi ya, ini yang akan menjadi dasar berpikir, dasar apa ya, dasar hidup sebetulnya. ya. Jadi ketika kemarin saya ditanya metode Sariswara untuk pendidikan lingkungan, ya saya bilang iya saja, karena memang dasar sekali justru pendidikan melalui metode Sariswara yang mendidik hati itu adalah dasar-dasar dari semua. Itu tadi kalau di Jepang dikatakan humanity rich ya, atau apa tadi, kekayaan kemanusiaan, rasa kemanusiaannya itu sudah ditanamkan sejak kecil itu. Dan apapun nanti bahasa atau liriknya, kalau tadi metode Sariswara itu bahasa, lagu dan cerita, maka bahasa dan cerita ini nanti yang akan mengambil peran besar. Bagaimana bahasanya diisi dengan isian yang tepat, digabung dengan bingkai cerita yang membuat anak itu merasa dimasuki sesuatu, segala sesuatu ilmu tentang kemanusiaan, tapi tanpa merasa diajari. Ya, Karena masa apa? digurui tapi dia sudah meresap gitu ya, Seneng, nggak cuma di betul. otak tapi langsung ke hati gitu ya. Nah, dan story dan cerita itu tadi kan mengajak anak untuk berperan serta dalam mencari ilmu tadi. Ketika kita libatkan anak kamu sebagai tokoh ini dalam ceritanya itu, kamu nanti sebagai anak yang katakanlah mau membunuh binatang jangkrik misalkan, maka si A ini menjadi berperan sebagai yang akan membunuh. Sementara si B dia akan berpura-pura sebagai ayahnya. Kamu nanti menjadi ayahnya yang mengingatkan jangan membunuh jangkrik karena itu sama saja kamu katakanlah menyalahi aturan alam atau katakanlah itu memberikan ketidakseimbangan pada alam. Nah ini dibuat liriknya, dibuat ceritanya, dan yang berperan anak-anak itu sendiri. Nah ketika anak-anak itu sendiri terlibat dia kan jadi sadar. Maka ketika kita main peran itu seorang pencuri belum tentu salah benar, walaupun secara hukum dia salah. Seorang polisi akan melihat, oh ternyata dia mencuri karena apa? Ada anak yang berperan sebagai polisi, ada anak yang berperan sebagai pencuri. Maka si polisi ini akan melihat ketika dia dalam permainan peran, ternyata si pencuri ini mencuri karena mau ngobati ibunya atau ngobati istrinya atau untuk membayar sekolah anaknya. Maka apa yang dilakukan? Maka ini terjadi dialog-dialog. Maka itu akan dibimbing oleh bahasa tadi itu, liriknya dalam lagu ini dengan lagu ya. Karena lagu tadi anak akan lebih enak, lebih enjoy. Jadi contoh yang paling gampang ketonton tadi apa lewat lagu. Ketika saya ngajari anak atau memberi contoh kepada anak, dia berperan sebagai pekatik. Pekatik itu pencari rumput ya. Dia pencari rumput dalam sejarah itu, cerita sejarah Aryo Penangsang ya, ini cerita sejarah awal Mataram berdiri. Dia diiris sedikit telinganya, disisipi kertas, surat ya.
Maka dia akan nembang, dodo aduh kuping kula dipun berung dan seterusnya. Maka tembang itu selalu diingat anak ini yang memerankan sebagai pekarya itu jalan naik sepeda dia akan nembang itu. Kemudian mandi dia akan nembang itu. Bahkan ketika lupa Ya, pun ya, sambil ya. ngaca dia akan tanya orang tuanya, Pak tadi terus siapa ya Pak aku lali ya. Anaknya nanti akan mengingatkan orang tuanya akan mengingatkan dia terpaksa buka juga orang tuanya. Maka di sini ada kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa yang kalau kita cermati proses yang terjadi ini proses yang luar biasa ketika metode Sari Sora kita lakukan. Maka ketuntu dengan lagu ini sangat penting. Isiannya seperti apa, kemudian dilibatkan si anak itu dalam sebuah cerita. Dan ingat, kita harus continue. Yang lalu harus kita kembangkan. Yang lalu harus kita kolaborasikan. Tapi sebelum kita kembangkan, ya kita harus ingat lagi yang lalu ini. Jangan sampai tembang-tembang yang lama ini hilang juga. Kalau kita nggak tahu, ya kita mau melanjutkan Dan itu susah juga. sebagai dasar juga ya. Iya, seperti apa toh Vienna dan lain-lain. Wah, ini PR besar bagaimana membuat semua anak Indonesia ketonto dengan nilai-nilai yang luar biasa yang bisa ditanamkan langsung ke hati, tidak hanya pikiran saja ya. Luar biasa. Mas Lis, ini kurang waktunya. Udah sejam ternyata kita ngobrol ini dan kayaknya belum apa-apa. Tapi paling tidak sudah ada dasar-dasar yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini ada, saya lihat ada teman-teman, ada yang dari Wakatobi, dari Gorontalo, ada yang dari Nusa Penida, Bali juga yang gabung dalam percakapan kita hari ini. Kidung ya. Di seluruh daerah itu banyak kidung-kidung yang mendidik ya. Ada kidung yang mengingatkan Mong apa itu yang gempa tsunami besar ya, Mong atau apa itu dia mengingati di daerah mana saya lupa atau daerah Sumatera ya. Jadi ketika kidung itu dilakukan terus menerus turun temurun tidak hilang tadi itu, continue kemudian dilanjutkan, maka ketika terjadi itu bencana itu mereka sudah seperti otomatis karena sudah tertanam di memorinya dia bergerak menghindar dengan pengetahuan itu. Ada mitigasi bencana tadi itu ya, yang bisa dimasukkan. Betul. Terus yang tadi ada yang sangat terkenang, jadi kita bisa merawat binatang, tumbuhan, kita tidak merusak alam di sekitar kita. Itu kan menjadi dasar untuk apa yang kita lakukan waktu dewasa nanti gitu ya. Kalau bagi anak-anak itu bisa sudah masuk dalam hatinya. Gitu. Ini Mas Lis, saya akan menyelesaikan dulu percakapan kita sore hari ini. Kayaknya harus ada seri-seri berikutnya ini yang harus digali karena karena sangat menarik kalau nanti misalnya bisa dari Wakatobi apa sih tembang-tembang yang bisa kita angkat untuk untuk kita kembangkan nilai-nilai apapun ya, tidak hanya pendidikan lingkungan saja ya. Ini karena frame-nya dari Teras Mitra, jadi kita harus angkat ini yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Betul. Gitu. Dan saya berharap Teras Mitra punya narasumber-narasumber yang bisa mengangkat nilai-nilai, katakanlah kalau kita nembak permainan tradisional di tiap daerah yang memakai tembang misalnya, yang memakai lagu. Kita cari siapa yang bisa, kita jadikan narasumber, kita jadikan berseri, itu akan bagus sekali. Kita secara tidak langsung kita sudah melakukan apa yang dikatakan Ki Hajar, apa yang diwariskan Ki Hajar kepada kita, sudah kita bumikan lagi. Siap. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan, walaupun sudah 100 tahun berlalu ya. Tapi hampir satu abad, tapi puncak-puncak kebudayaan Indonesia itu belum sempat dirangkum untuk disarikan. Ya, matur nuwun Mas Lis atas sharingnya sore hari ini. Nanti kita akan buka lagi diskusi-diskusi berikutnya karena sangat menarik dan saya yakin ini masih base banget, ini masih dasar banget, ini kita belum banyak menggali lebih dalam. Untuk sahabat-sahabat Teras Mitra bisa terus lihat di Instagram Teras Mitra untuk acara-acara berikutnya. Kemudian ini juga ada kuis ya, ada bukan kuis ya sebetulnya, tapi ada hadiah, ada gift yang akan diberikan pada sahabat Teras Mitra yang memberikan pertanyaan paling bagus untuk sesi ini, nanti bisa di DM. Kemudian jangan lupa untuk sesi berikutnya ada di hari Sabtu, kita ada Zoom, nanti bisa dilihat di Instagram Teras Mitra untuk pengumumannya. Matur nuwun, Kak Lis, saya cukupkan dulu sore hari ini.
sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Siap, siap. Terima kasih semuanya.